Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'a Akila Soliha. Saya merupakan mahasiswi Prodi PBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 252040210006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kaitannya dengan asbab wurudil hadis dan juga tawarikh al-mutun. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan kaitannya dengan latar belakang kedua ilmu ini. Jadi, kajian hadis merupakan salah satu pilar utama dalam studi Islam, karena hadis berfungsi sebagai sumber hukum serta penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran. Namun, pemahaman terhadap hadis tidak cukup hanya dengan membaca teksnya saja, melainkan juga membutuhkan pendekatan yang mampu menyingkap konteks latar belakang datangnya hadis. Hal ini penting agar makna hadis dapat dipahami secara utuh serta terhindar dari kesalahpahaman dalam penerapannya. Nah, melalui kedua ilmu ini, yaitu asbab wurudil hadis dan juga tawarikh al-mutun, membantu kita dalam memahami hadis secara utuh, tidak hanya melihat dari sisi teksnya saja, melainkan mengkaji dari kontekstualnya suatu hadis. Pembahasan yang pertama yaitu tentang asbab wurudil hadis. Asbab wurudil hadis merupakan susunan idhofah yang terdiri dari 3 unsur kata, yaitu asbab, wurud, dan juga hadis. Asbab merupakan bentuk dari kata sabab yang berarti al-habal atau segala sesuatu yang menjadi sarana dalam tercapainya suatu hal. Dapat diartikan juga sebagai penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan kata wurud berarti datang atau sampai kepada sesuatu. Dengan demikian, asbab wurudil hadis itu bisa diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu atau latar belakang munculnya suatu hadis. Mempelajari sejarah atau latar belakangnya suatu hadis dapat bermanfaat untuk memahami makna dan maksud yang sesungguhnya pada suatu hadis. Adapun urgensi daripada mempelajari ilmu asbab wurudil hadis ini, jadi asbab wurudil hadis memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami makna hadis. Dengan memperhatikan bagaimana proses munculnya hadis dapat menghindari kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis sehingga tidak terfokus pada teksnya saja, melainkan juga memahami dari segi kontekstualnya. Nah, dari sini terdapat pentingnya kita memahami asbab wurudil hadis ini. Yang pertama yaitu dapat membantu memahami dan menafsirkan suatu hadis. Yang kedua yaitu merinci hadis yang masih bersifat umum. Yang ketiga, menentukan ada tidaknya nasih mansukh dalam suatu hadis. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Yang kelima, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih sulit dipahami. Dan yang terakhir adalah mengetahui hikmah ketetapan syariat suatu hukum. Adapun metode mengetahui asbab wurudil hadis ini, jadi ada 4 cara dalam mengetahui asbab wurudil hadis. Di antaranya adalah asbab wurudil hadis yang terdapat dalam hadis itu sendiri. Kemudian ada juga asbab wurudil hadis yang dapat dilihat pada hadis lain. Kemudian ada asbab wurudil hadis yang dapat dilihat dalam ayat Al-Quran. Dan yang terakhir asbab wurudil hadis yang dapat dilihat dari aqwal para sahabat atau informasi daripada para sahabat. Nah, metode yang pertama yaitu asbab wurudil hadis yang dapat dilihat pada hadis itu sendiri. Terdapat dalam riwayat hadis Nabi, baik diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri seperti dituliskan kronologis tentang kejadian yang melatar belakangi datangnya hadis. Contohnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sering berlayar di laut. Kami membawa sedikit air tawar. Jika kami gunakan air itu untuk berwudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Laut itu airnya suci lagi menyucikan dan bangkainya halal." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini, asbab wurud dari hadis tersebut itu sudah jelas tampak pada hadis itu sendiri, yaitu ketika Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang persoalan yang sedang dihadapi, yakni ia dan rekan-rekannya sering berlayar di laut dan membawa sedikit air minum, sehingga khawatir kehausan jika airnya digunakan untuk berwudu.
Nabi kemudian menjawab dengan hadis tersebut menegaskan kebolehan air laut untuk bersuci. Untuk metode yang kedua yaitu asbab wurud yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menjadi penyebab datangnya suatu hadis, seperti hadis dari Abdullah ketika turun firman Allah pada surat Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sahabat bertanya, siapa di antara kami tidak mencampur iman dengan kezaliman? Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, laisa kama taquluna wa lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin awalam tasma'u ila qauli Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang memiliki makna sesungguhnya itu orang-orang tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, tidak seperti yang kamu katakan. Maknanya adalah syirik. Tidaklah kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya pada Quran surat Luqman ayat 13, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, penjelasan Nabi di atas adalah hadis yang muncul karena pemahaman sahabat yang salah satu diluruskan oleh beliau. Sebagian sahabat memahami kata bidzulmin dengan perbuatan aniaya atau melanggar aturan. Kemudian Nabi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan bidzulmin dalam ayat tersebut adalah perbuatan syirik. Kemudian metode yang ketiga yaitu adalah asbab wurud yang terdapat pada hadis lain. Contohnya dalam hadis tentang sebuah niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, pahala hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena materi dunia ia peroleh, atau karena wanita ia nikahi, pahala hijrahnya bergantung apa yang ia niatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Asbab wurud hadis tentang niat tadi itu ditemukan dalam periwayatan lain, yakni dari Ibnu Mas'ud. Kana bainana rajulun khataba imra'atan yuqalu laha ummu qaisin fa abat ayatazawwajaha hatta yuhajira fa hajara fatazawwajaha kunna nusammihi muhajira ummi qais. Di antara kita ada seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan bernama Ummu Qais. Akan tapi perempuan itu menolak untuk dinikahi sampai laki-laki itu berhijrah. Oleh sebab itu laki-laki itu berhijrah dan menikahinya. Kami menyebut laki-laki itu sebagai muhajir Ummu Qais. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan metode yang keempat adalah asbab wurudil hadis yang terdapat pada akwal atau informasi daripada sahabat. Jadi asbab wurud yang berasal dari informasi para sahabat di sini nih, karena para sahabat merupakan orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, yang ikut merasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu dan menanyakan sesuatu secara langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis, telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, menceritakan kepada saya Umar bin Muhammad, sesungguhnya Saliman menceritakannya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, si mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarga atasnya. Nah, di sini letak daripada asbab wurudil hadis terdapat pada penjelasan para sahabat, yang di sini yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika jenazah orang Yahudi melewati Rasulullah, mereka yaitu orang-orang Yahudi itu menangisi dan meratapi para jenazah itu, dan meratapi jenazah itu secara berlebihan, sehingga Rasulullah
bersabda sebagaimana hadis tersebut di atas. Tangisan atau ratapan yang wajar sebagai bentuk bela sungkawa itu diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, itu tadi pembahasan kaitannya dengan asbab wurudil hadis. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang tawarikh al-mutun. Pembahasan yang kedua yaitu tawarikh al-mutun. Ditinjau dari gramatika Arab, tawarikh al-mutun merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari kata tawarikh dan al-mutun. Kata tawarikh sendiri merupakan bentuk jamak dari kata tarikh yang berarti sejarah atau catatan waktu. Sedangkan al-mutun adalah bentuk jamak dari kata matan. Secara istilah berarti perkataan yang ada di ujung rangkaian sanad atau dapat diartikan sebagai isi daripada teks hadis. Jadi yang dimaksud dari matan dalam kajian ilmu hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan setelah rangkaian sanad. Dengan demikian, ilmu tawarikh al-mutun adalah ilmu yang mengkaji sejarah datangnya matan hadis dari Nabi SAW. Berdasarkan definisi daripada ilmu tawarikh al-mutun, dapat kita ketahui bahwasannya objek kajian daripada ilmu tawarikh al-mutun ini adalah sejarah suatu hadis yang disabdakan oleh Nabi, bisa meliputi waktu dan keadaan di mana Nabi mensabdakan hadisnya atau waktunya saja. Adapun urgensi kita memahami daripada tawarikh al-mutun ini, adanya perkembangan zaman membuat kita harus memahami Al-Quran dan hadis secara dinamis. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis harus tetap dapat beradaptasi dengan berbagai macam keadaan dan perkembangan yang ada. Oleh sebab itu, dalam memahami Al-Quran dan hadis sangat diperlukan pemahaman dan pendekatan yang tepat baik secara tekstual maupun kontekstual. Melalui ilmu tawarikh al-mutun ini, kita dapat mengetahui sisi historitas suatu hadis agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun urgensinya yaitu ilmu tawarikh al-mutun dapat menjadi alat bantu memahami hadis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap pesan dari hadis. Kemudian dapat mengetahui nasih dan mansuh hadis dengan mengetahui kapan hadis disabdakan, maka secara otomatis bisa diketahui kronologi waktu munculnya hadis tersebut. Selanjutnya, urgensinya juga dapat mengetahui waktu dan peristiwa daripada peristiwa ketika Nabi Muhammad mensabdakan atau melakukan sesuatu. Kemudian, ilmu tawarikh al-mutun ini juga dapat membedakan apakah hadis berlaku sepanjang masa atau hanya pada situasi tertentu saja. Dan yang terakhir, dapat memperkaya kajian hadis yang berkaitan dengan sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun metode daripada ilmu tawarikh al-mutun ini ada 3. Yang pertama yaitu pendataan teks-teks hadis sahih. Dengan menghimpun hadis-hadis sahih dapat ditelusuri dan dianalisis waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah matan hadis. Yang kedua, penelitian sejarah dengan melibatkan ilmu asbab wurudil hadis karena seringkali ada kaitannya antara latar belakang, waktu, tempat, serta sahabat yang menerima hadis. Dan yang terakhir, penyebutan bulan, tahun, dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi, dari pembahasan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya asbab wurudil hadis dan tawarikh al-mutun itu merupakan cabang ilmu hadis yang sangat penting dipelajari dalam aspek historis. Asbab wurudil hadis merupakan konteks historitas yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, atau dapat dikatakan sebab-sebab datangnya hadis. Asbab wurudil hadis dapat berupa peristiwa atau pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disabdakan. Sedangkan ilmu tawarikh al-mutun mengkaji sejarah meliputi waktu di mana Nabi Muhammad SAW pernah mensabdakan suatu hadis. Sehingga perbedaan antara kedua ilmu ini yaitu terletak pada fokus kajiannya. Namun demikian, kedua ilmu memiliki urgensi yang sama, yakni untuk mengetahui aspek kontekstual suatu hadis. Perkembangan ilmu yang terus maju dan berkembang menjadikan ilmu hadis ikut berkembang. Dengan adanya ilmu asbab wurudil hadis, menjelaskan bahwasannya hadis dapat berintegrasi dengan ilmu lainnya, seperti ilmu sosial historis. Ilmu asbab wurudil hadis dan juga tawarikh al-mutun dapat membantu dalam memahami hadis secara komprehensif.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.